alangkah baiknya kita berdoa. Jadi ketua kelas yaitu Wanda, silakan bisa dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa selesai. Terima kasih. Sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in, alhamdulillahi Sama-sama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan sehingga kita dapat berkumpul lagi untuk membahas materi tentang fikih ini. Jadi sebelumnya Bapak akan membahas tentang materi yaitu sifat-sifat Rasul. Nah, teman-teman perlu diketahui sifat-sifat Rasul itu ada yang Bapak akan sampaikan pada kali ini. Sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Nah, yang pertama itu sidik, dan yang kedua itu amanah, yang ketiga itu tabligh, dan yang keempat itu fatonah. Nah, jadi yang pertama itu sidik. Yang sidik itu apa? Nah, jadi di sini sidik itu sifat ini memiliki arti jujur atau benar. Nabi dan Rasul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kejujurannya dan kebenarannya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yaitu adalah amanah. Nah, amanah ini bersifat bermaksud dapat dipercaya. Nah, Nabi dan Rasul tidak pernah ingkar atau berdusta. Nah, yang ketiga yaitu tabligh. Nah, tabligh ini bersifat bermaksud menyampaikan. Jadi memang tugas utama mereka adalah menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala atau menyampaikan wahyu kepada umatnya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat itu adalah fatonah. Nah, fatonah ini adalah sifat yang satu. Ini bermakna cerdas atau bijak. Nah, teman-teman semua harus paham mengenai sifat wajib bagi Rasul. Jadi kenapa Bapak sampaikan pada materi kali ini? Karena teman-teman juga harus paham mengenai arti sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Nah, dari tadi yang Bapak sampaikan, coba anak-anak ada yang menyampaikan salah satunya, yaitu sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama ada berapa? Sidik. Yang kedua amanah. Yang ketiga tabligh. Yang keempat fatonah. Oke, coba anak-anak coba menjelaskan mengenai sifat wajib bagi Rasul. Untuk Aufi coba menjelaskan tentang amanah. Amanah itu dapat dipercaya. Oke, contohnya gimana? Kalau kita udah tugas harus dikerjakan. Oke, ya itu benar juga adalah sifat wajib bagi Rasul. Jadi teman-teman semua yang memang sudah dipercaya oleh dan bertanggung jawab itu harus dikerjakan dengan selesai dan sampai tuntas. Itu sifat yang kedua. Nah, yang selanjutnya dari Zika mengenai sifat fatonah. Cerdas. Oke, apa contohnya? Contohnya kita itu harus rajin belajar. Terus kita tuh gak boleh males-malesan. Oke. Gitu, biar kita cerdas. Oke, terima kasih. Ya, betul banget mengenai fatonah ini, karena fatonah ini adalah sifat yang bermakna cerdas atau bijak. Nah, teman-teman juga harus belajar sesuai bidangnya agar cerdas dan menyampaikan dengan bijak. Nah, yang terakhir ada Wardah. Nah, Wardah silakan coba menjelaskan tentang sifat wajib bagi Rasul yaitu sidik. Sidik itu orang yang jujur. Jujur. Contohnya gimana? Nah, jujur kayak dalam berucap, misalkan kita dapat omongan tentang omongan A, berarti kita harus jujur tuh Pak. Misalkan jujur ngomong apa adanya, kalau nggak boleh ada dibohongin. Ya, betul banget. Tentang sifat wajib bagi Rasul ini sidik, ya memang jujur atau benar. Jadi teman-teman semua harus mengimplementasikan sifat wajib bagi Rasul ini, yaitu sidik, ya kan, dimana artinya jujur dan benar, jadi tidak boleh bohong. Nah, dari yang tadi Bapak sampaikan, ada
selanjutnya yaitu adalah sifat mustahil bagi Rasul. Nah, sifat mustahil bagi Rasul teman-teman juga diketahui, itu yang pertama ada kizib. Kizib ini adalah berdusta. Oke, berdusta dalam ucapan atau perbuatan. Nah, yang kedua ada khianat. Nah, khianat ini tidak dapat dipercaya. Itu sifat mustahil bagi Rasul. Nah, yang ketiga kitman, yaitu menyembunyikan suatu kebenaran. Dan yang keempat itu balado atau bodoh. Nah, Rasulullah memanglah merupakan orang yang unik, tidak dapat membaca dan menulis, tetapi beliau diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu kecerdasan yang luar biasa. Nah, ini sifat mustahil bagi Rasul. Nah, kita mengenai sifat mustahil bagi Rasul kita akan diskusi lagi. Nah, karena kenapa? Karena teman-teman juga harus paham mengenai ini semua. Nah, yang pertama sekarang kita ganti, yaitu dari Zika dulu. Coba menjelaskan tentang hikmah. Hikmah itu menyembunyikan suatu kebenaran. Oke, itu gimana contoh dan buat kita mengimplementasikannya seperti apa? Berbohong. Oke, berbohong, betul. Oke, gimana contohnya berbohong itu? Saya apa ya? Intinya kita tuh gak boleh bohong kayak gitu. Jadi itu berarti oke, ya nggak apa-apa. Jadi hikmah ini adalah menyembunyikan suatu kebenaran yang disampaikan oleh Zika itu benar, ya itu bohong. Nah, kamu nggak boleh bohong ketika mendapat informasi dari teman-teman yang lain. Harus menjelaskan dengan kebenaran. Nah, lanjut ke ini siapa? Taufik, yaitu Taufik coba menjelaskan tentang arti sifat mustahil bagi Rasul, yaitu khianat. Khianat. Oke. Khianat itu apa? Khianat itu tadi Bapak sudah sampaikan. Coba khianat itu tidak dapat dipercaya. Apa? Contohnya? Tidak dapat dipercaya. Ya. Contoh tidak dapat dipercaya. Ya. Harus menjaga rahasia dari seseorang. Harus menjaga rahasia. Oke. Betul. Nah, jadi khianat itu adalah itu apa ya? Itu yang kebalikan. Nah, ini dibenarkan juga ya, jadi sifat mustahil bagi Rasul. Kenapa ada khianat? Karena khianat ini tidak dapat dipercaya. Jadi kalau misalkan tadi Ovi bilang apa? Yang tadi Ovi bilang yang disampaikan Menjaga rahasia. Menjaga rahasia. kerahasiaannya, yaitu misalnya kalau ini baliknya jadi sifat mustahil dan sifat mustahil. Jadi Rasulullah itu orang yang memang sangat dipercaya, dan dari manapun Rasulullah juga tidak akan khianat dengan umatnya. Itu. Nah, terakhirnya ada Wardah. Wardah coba menjelaskan tentang hijab. Oke. Itu kan berdusta, Pak. Itu kan berdusta. Jadi contohnya itu kita harus jujur, Pak. Gak boleh menyebar fitnah, gak boleh menyebar kabar-kabar yang hoax. Betul banget. Dari apa yang disampaikan oleh Wardah, jadi hijab ini adalah dusta atau berdusta dalam ucapan atau perbuatan. Jadi teman-teman tidak boleh berdusta dengan ucapan dan perbuatan itu sendiri. Oke, mungkin sampai saat ini Bapak cukupkan mengenai pembahasan sifat-sifat Rasul. Sampai saat ini ada yang dipertanyakan tidak teman-teman semua? Atau dicukupkan saja? Cukup ya? Oke. Oke, lanjut. Mungkin sampai saat ini materi sudah cukup. Paling Bapak minta teman-teman berdiri semua. Kita akan SPG dulu sebelum ditutup. Oke, jadi
nanti teman-teman bisa tepuk tangan. Jadi kita SBG ini itu tepuk sifat wajib bagi Rasul. Nah, jadi contohnya gini ya. Sidik, jujur. Terus yang kedua, tablik, menyampaikan, amanah, terpercaya, fatona, cerdas. Oke, nanti begitu ya. Iya, Pak. Oke. 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 Jadi ini penjelasannya. Iya, Pak. Ya, 1, 2, 3. Sidik, jujur, tablik, menyampaikan, amanah, terpercaya, fatona, cerdas. Oke, mungkin cukup sekian. Silakan teman-teman bisa duduk kembali. Oke, terima kasih semua yang sudah hadir pada kali ini. Sebelum saya tutup, kita absen terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Dika. Ya, Oke, hadir. Yang kedua, Warda. hadir Bapak. Oke, yang ketiga, Alfi. Dirong. Oke, ini yang sudah masuk siapa? Anwar. Oh, Anwar. Oke, nanti selanjutnya mungkin terima kasih semua yang sudah hadir, yang sudah menyempatkan waktunya. Silakan Wardah bisa ditutup pada pembelajaran kali ini dengan berdoa. Baik, sebelum